Dan ini memberikan paradok bahwa berikan jalan pemberlakuan cyber notari tetapi undang lain justru menghambatnya. Ini pula yang terjadi dalam Undang-Undang Transaksi Elektronik yang memberikan pengecualian bahwa yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah tanda tangan elektronik, stempel elektronik, dan sebagainya, kecuali akte notarial atau akte tertulis yang dibuat secara notaris. Jadi ini juga Undang-Undang Informasi Teknologi juga tidak mendukung cyber notari. Tetap cyber notari itu masih sebuah angan-angan. Memang pemberlakuan cyber notari itu tidak akan mengesampingkan hal ini penghadap yang menghadap secara fisik. Namun ini adalah pilihan alternatif apabila para penghadap tidak bisa menghadap secara langsung dan akan mengkonfirmasi kepada notaris bahwa tidak bisa menghadap secara langsung namun melalui tanda tangan elektronik. Jadi tetap meskipun misalnya notaris itu akan memilih secara fisik untuk berhadapan dengan klien itu tetap akan berlaku. Saran saya mengusulkan kepada DPR atau Presiden untuk mengajukan prolegnas guna mengajukan formulasi perubahan UJN untuk mengakomodasi pelaksanaan e-notari, yakni dengan memberikan kewenangan notaris termasuk dalam pembuatan akta otentik. Kemudian pemerintah membuat tempat penyimpanan dokumen notaris atau protokol yang dikelola bersama organisasi notaris dan PPAT, BPN mungkin ya, agar lebih aman disimpan selama 25 tahun seperti perintah dalam undang-undang. Kemudian penulis mengusulkan juga, saya mengusulkan juga nama lembaga cyber notari Indonesia adalah e-notaris, sedangkan dokumen notaris dengan sebutan e-akta, e-protokol, dan e-minuta. Luar biasa ide dari Promovenda dan luar biasa pasukan yang dihadirkan pada pagi hari ini dari penjuru tanah air. Luar biasa. Dan semuanya para notaris dan baik. Ujian akan dilanjutkan dengan pertanyaan klarifikasi dari para penguji. Isu hukum yang Anda temukan, masalah hukumnya adalah kekosongan. Kekosongan hukum harus dijawab dalam suatu penelitian hukum normatif, menemukan hukum tentunya dengan melakukan interpretasi dan selanjutnya. Pasal yang memberikan inspirasi Anda, kegalauan saudara adalah di pasal 15 UJN ayat 3 yang mengatakan yang dimaksud kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Jadi cyber notari adalah mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Apa salahnya? Apa kekurangannya? Tentu para penguji sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, siapkan alat perekam, catatan, dan lain sebagainya. Kesempatan pertama, Bapak Dr. Habib Aji yang sudah tidak asing lagi buat para tamu dan kami semua. Silakan yang terhormat dan amat sangat terpelajar untuk memberikan pertanyaan. Dipersilakan Pak Dokter. Baik, terima kasih Ibu Ketua Dewan Penguji dan Bapak dan Ibu para penguji semuanya serta para hadirin yang ada di sini. Dan saya hormati Promovenda Ibu Harini Joharo. Terlebih dulu saya ucapkan selamat sudah berdiri di mimbar seperti di sini. Karena menulis disertasi ini bagaikan sebuah lagu lebih tafsir mengembang ya, The Long and Winding Road, jalan panjang dan berliku. Apalagi menulis tentang cyber ini, referensinya menurut hukum positif Indonesia hampir tidak ada. Jadi kita merujuk kepada berbagai pendapat ataupun aturan yang ada di luar Indonesia yang sudah melakukan. Saya ingin mendapat gambaran dari Promovenda. Katakanlah kita pada suasana yang sudah cyber, misalnya Promovenda bisa nggak menggambarkan ini suasana cyber itu seperti apa untuk para notaris?
imajinasi saja. Seperti apa? Katakanlah mulai dari orang ingin membuat akta. Jadi saya gambarkan, misalnya saya di kantor, kemudian ada klien yang menelpon, Bu, saya akan membuat akta, Bu, akta perjanjian dengan B misalnya tadi A, tapi saya nggak bisa datang, saya ada di Jakarta, saya sibuk sekali. Terus kemudian yang B juga begitu, ada di Kalimantan. Bagaimana, bisa nggak, Bu? Saya nggak bisa datang. Nah, ini dengan adanya cyber notary ini akan memberikan solusi yang seperti itu. Seperti juga ketika saya misalnya tidak bisa datang di tempat saya, wilayah kerja saya, tapi saya di tempat di mana begitu, tapi para pihak sudah sepakat untuk akan melakukan tanda tangan. Saya tidak bisa membatalkan karena para pihak sudah sepakat tanda tangan misalnya. Akhirnya memakai solusi dengan cyber notary ini. Bagaimana caranya? Para pihak sudah terdaftar terlebih dahulu di BSS tadi, Badan Sandi Siber Nasional tadi, kemudian sudah diverifikasi di sana. Apakah memang penghadap atau para pihak tersebut sudah terdaftar di BSSN dan itu sudah terverifikasi secara sertifikat KTP elektronik maksud saya. Kalau belum, nanti notaris yang akan memverifikasi tentunya harus dalam waktu yang cepat karena memakai teknologi, sehingga diverifikasi ke BSN dengan mengirimkan sampel tanda tangan dia. Lalu kita unggah ke cyber tersebut, ke badan tersebut, dan akan menjadi tanda tangannya dia. Dan nanti pada saat para penghadap ingin menguraikan apa yang akan dimaksud dan diutarakan dalam akta tersebut, notaris sudah membuat draftnya, lalu dikasihkan kepada para bukan penghadap ya, istilahnya apa ya, para klien, nggak belum tahu saya, klien gitu, kemudian dikasihkan ini loh rancangannya, terus para klien setuju. Lalu ada video conference atau lewat Zoom, akan saya bacakan akta yang dimaksud, yaitu perjanjian kerjasama tadi. Apakah sudah demikian misalnya? Tentunya saya juga didampingi oleh saksi. Saksinya juga bisa secara elektronik, juga akan mengikuti Zoom tersebut, baik saksi akta notaris ataupun saksi di luar itu, misalnya kalau mereka membawa saksi. Saya bacakan, lalu setelah itu selesai, oke, semua tanda tangan sudah diunggah, terus saya unggah di platform cyber notary tersebut yang sudah terintegrasi dengan Kumham. Nah, kemudian saya akan menerbitkan salinan akan kami terbitkan, kemudian tanda tangan semua elektronik akan saya berikan kepada klien, dan tentunya minutanya tadi langsung disimpan melalui protokol yang sudah diintegrasi juga di Kumham. Ya, baik. Saya tanya pertanyaan berikutnya, apakah protokolnya disimpan di server mana, Kementerian Hukum dan HAM atau di cloud? Notaris menyimpan sendiri juga di Departemen Hukum HAM. Nanti harus ada di Departemen Hukumnya. Ya, maksud saya simpan sendiri itu pakai server sendiri. Maaf. Pakai server sendiri atau kita nebeng ke Kementerian Hukum dan HAM? Pakai server sendiri. Nah, itu tantangan karena selama ini untuk untuk elektronik saja kita banyak gangguan memang ya, tapi setidaknya dengan adanya inspirasi ataupun dari tawaran dari saya itu bisa mengubah, sehingga Indonesia tidak boleh berhenti lagi untuk memajukan elektroniknya secara sempurna, karena sampai ini kami sebagai notaris langsung biatet gitu pada saat pelayanannya. Tentu dengan pemberlakuan cyber notary itu jangan sampai ada biatet gitu. Sama ini kan seperti itu, sehingga gangguannya itu ada saja, sehingga tidak bisa apa yang kita harapkan tuh belum tercapai. Tapi setidaknya ada cita-cita ke sana, dan mestinya ada mulai awal itu diberlakukan meskipun nanti secara pelan-pelan misalnya. Baik, terima kasih. Itu pertanyaan pertama, gambaran dari Propaganda kira-kira seperti itu, cyber notary kan seperti itu. Itu satu. Yang kedua, hari ini kan masih ingat pasal 1868 KUH Perdata ya. Dasar negara akta notaris adalah 1868 berdasarkan undang-undang. Kalau membaca bahasa Belandanya artinya wet itu undang-undang. Tapi teman-teman banyak menafsirkan peraturan perundang-undangan, tapi saya membacanya undang-undang. Bagaimana kita akan membuat cyber notaris sedangkan undang-undang itu tidak ada? Itu satu. Sehingga Bu Ani tadi menyebutkan kekosongan hukum. Yang saya tahu kalau kekosongan hukum itu jalan keluarnya ada interpretasi. Ya.
Kekosongan hukum tuh beda dengan tidak ada hukum. Menurut Romo Venda, untuk saya bernotaris ini kekosongan hukum atau tidak ada hukumnya? Kekosongan hukum. Kekosongan hukum. Iya. Interpretasi dong. Ya, karena pasal 15 ayat 3 tidak menjelaskan secara pasti. Jadi interpretasi saya bahwa itu tidak belum ada pengaturan secara jelas terkait dengan cyber notari. Karena hanya dijelaskan di dalam penjelasan, tidak ada normanya di sana, tidak ada norma. Sedangkan kalau itu sebuah penafsiran, siapa yang harus menafsirkan? para notaris, Para notaris. saya termasuk saya, Prof. Sedangkan pasal 16 dan 8 dasar hukum legalitas akta itu adalah undang-undang. Iya, tadi sudah saya katakan bahwa harus ada disharmonisasi antara pasal di KUH Perdata 1868, UJM, UDN ITE maupun Undang-Undang PT. Jadi tentunya harus diubah juga undang-undang pasal perdata tadi, maksudnya di KUH Perdata tadi juga harus diubah gitu, disempurnakan maksudnya. Jadi kalau begitu tidak ada undang-undangnya, bukan tidak Ya ada betul, hukumnya. yang jadi tidak ada satupun pasal di dalam perundang-undangan maupun undang-undang yang mendukung tentang pemberlakuan cyber notary. Karena Makanya begini, itu kekosongan hukum. di kesimpulan disebutkan bahwa penyelarasan dan perubahan aturan hukum. Berarti sebenarnya Promo Venda sudah berkesimpulan tidak ada hukumnya. Ya betul. Jadi kita masih berasaskan asas tabelionis tadi dong ya. Ya betul. Makanya ini Betul ya, berubah jadi gini. progresif revolusioner. Ini kan hanya gambaran, ya, gambaran. Jadi memang pada intinya kalau menurut saya tidak ada hukumnya, berarti hukumnya harus dibuat. Betul. Kalau itu jadi hukumnya tidak ada, jadi dibuat. Sementara ini kita kan masih tradisional. Nah pada sisi yang lain, sebenarnya perubahan ini tergantung politik hukumnya pemerintah. Pemerintah sampai saat ini yang saya tahu tidak pernah mengatakan bahkan di prolegnas akan dibuat semacam undang-undang cyber notari. Baik, nanti kita simpan dulu kan seperti itu. Pertanyaan saya yang lainnya adalah, apakah ada dibuka kemungkinan Indonesia itu akan cyber semuanya? Apalagi tadi istilah Promo Venda masih biartek katanya. Mungkin enggak? Sangat mungkin sekali dan itu harus wajib Harus ya. keniscayaan. Baik. Karena teknologi itu selalu berkembang. Kalau hanya seperti ini, saya yakin notaris-notaris Indonesia akan tertinggal. Baik. Jadi padahal ini juga untuk mendukung adanya investasi, kemajuan investasi untuk masuk ke Indonesia. Bagaimana notaris akan membantu investasi untuk masuk ke Indonesia apabila ternyata masih berlaku juga asas tersebut? Ada suku Asmat atau suku-suku yang lainnya di daerah Timika. Itu banyak pembebasan tanah kalau untuk Freeport. Katakanlah kita bicara sudah di Cyber. Tadi Prof. Venda mengatakan baik tanda tangan atau sidik jarinya atau wajahnya sudah tersimpan di data. Bagaimana kita meminta suku Asmat atas sidik jari itu tak ada? Ini kan problema. Mungkin jangankan di Asmat, di Malang saja. Setiap orang yang akan bertransaksi secara cyber berarti sudah mendapatkan tanda tangannya dan lain-lainnya. Nah itu bagaimana caranya selama itu tidak ada? Jadi kalau saya mengusulkan di disertasi ini bisa ditambahkan, saya setuju dengan cyber yang tadi digambarkan oleh Prof. Venda. Tapi pada sisi yang lain yang menggunakan asas tabelionis tetap harus berjalan. Jadi ada dua sistem nanti, cyber satu dan yang sudah berjalan selama ini. Untuk apa? Untuk mengatasi berbagai macam penduduk Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke ini yang belum tentu bisa mereka secara intensif ikut cyber. Tidak mungkin misalnya suku Asmat bisa tanda tangan kan Anda dapat dulu pakai Privity ID atau pakai yang lain, itu kan sulit. Jadi pada sisi yang lain, cyber saya setuju, undang-undangnya harus ada untuk menyatakan tidak ada hukumnya. Tapi pada sisi yang lain pun, ya, tetap yang tradisional ini untuk Indonesia ya berjalan. Ini akhirnya apa? Prof. Venda mengatakan tadi apa? Alternatif. Sebenarnya sudah diucapkan seperti tadi. Nah ini salah satu cara untuk mengupayakan bahwa itu di Indonesia masih terjadi seperti itu ya.
Selamat dan sukses untuk Ibu Dr. Arini Jauharoh SHMKN. Insya Allah ilmunya sangat bermanfaat buat nusa dan bangsa dan kemaslahatan umat. Sekali lagi, selamat.